pada saat kita belajar tentang ISO 9001, seringkali kita belajar tentang pasal-pasal. Kemudian kita belajar interpretasi dari pasal-pasal yang ada di dalam ISO 9001 2015. Kemudian ketika dibalik, ketika kita bicara dari sisi proses, kemudian kita ditanyakan tentang bagaimana kaitannya proses tersebut dengan ISO 9001, seringkali kita menjadi bingung. Oleh karena itu, saya sekarang ini lebih memfokuskan melakukan penjelasan ISO 9001 bukan dari urutan pasal, tapi dari logical business process yang ada di dalam perusahaan. Kita bicara tentang business process, kemudian apa kaitan proses tersebut terhadap pasal-pasal yang ada di dalam ISO 9001 2015. Saat ini saya akan mencoba bicara tentang strategic business plan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dan apa kaitannya dengan ISO 9001 2015. Sekarang kita akan coba masuk dari konsep awal mengenai ISO 9001. ISO 9001 sendiri itu dibangun dengan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan itu harus memulai dengan perencanaan, dilakukan perencanaan. Ya, kemudian setelah itu dilakukan eksekusi, Do. Setelah dilakukan eksekusi, dievaluasi, dicek. Nah, jika terjadi masalah, kemudian dilakukan improvement. Nah, kembali lagi ke plan. Nah, inilah siklus PDCA yang ada di dalam bisnis yang sama juga dilakukan oleh ISO 9001 2015. Kemudian di tengah center dari PDCA adalah leadership yang mengendalikan keempat elemen PDCA. Kemudian ISO 9001 sama seperti penerapan bisnis yang lain, sama dengan ilmu penerapan bisnis, ilmu manajemen bisnis lainnya, itu melakukan identifikasi eksternal dan internal issue. Jadi pada saat kita ingin membuat perencanaan, kita tentunya harus mengetahui apa sih isu internal yang sekarang sedang terjadi di dalam perusahaan. Apa sih yang menjadi isu eksternal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan? Karena isu eksternal tersebut akan berdampak terhadap operasional company. Jadi inilah struktur yang ada di dalam ISO 9001 yang sebenarnya sama dengan struktur bisnis plan atau operasional perusahaan. Jadi tidak ada bedanya antara ISO 9001 dengan struktur manajemen atau struktur bisnis plan yang ada di perusahaan. Sekarang kita bicara atau kita coba lihat lebih detail mengenai bagaimana struktur bisnis plan yang ada di perusahaan dan kaitannya dengan ISO 9001. Tentunya perusahaan itu harus dimulai dengan strategic direction. Jadi perusahaan itu memiliki visi, misi sebagai arahan strategic direction. Namun sayangnya memang di ISO 9001 itu tidak ada pasal terkait visi dan misi. Di ISO 9001 hanya bicara bahwa strategic quality harus sesuai dengan strategic direction company. Karena ISO 9001 fokus terhadap mutu, tidak bicara tentang business plan company secara menyeluruh. Namun pada saat kita menerapkan ISO kita juga tidak perlu merubah strategik bisnis kita hanya untuk mengakomodir persyaratan ISO, karena ketidakmengertian kita bahwa seolah-olah harus ada sistem yang sesuai dengan ISO 9001. Padahal sebenarnya ISO 9001 itu hanya merupakan reference yang digunakan untuk develop business plan atau strategic direction company. Kita lanjut Jadi dari strategic direction, dari visi misi, kemudian kita mencoba mengidentifikasi apa sih yang menjadi isu internal dan eksternal. Nah, isu internal misalnya
budaya di company yang ketika ada masalah seringkali sering salah-salahan. Itulah yang menjadi isu internal yang bisa menghambat kita mencapai visi misi. Oleh karena itu, kita harus melakukan identifikasi isu tersebut. Kemudian ada juga isu eksternal. Isu eksternal yang harus kita pertimbangkan terkait dengan strategic direction kita. Misalnya, pemerintah ini sekarang menekankan adanya TKDN, total kandungan dalam negeri. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, maka isu eksternal tersebut bisa menjadi peluang buat kita, peluang buat perusahaan. Sehingga peluang tersebut bisa mensupport strategic direction dari perusahaan. Jadi itulah yang harus kita lakukan, identifikasi isu internal eksternal. Dan itu terkait dengan pasal 41 di dalam ISO 9001/2015. Kemudian, perusahaan juga harus melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Apa sih harapan customer terhadap perusahaan? Sehingga kita bisa membuat bisnis kita sejalan dengan harapan customer, supaya kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan terus melakukan order terhadap kita. Kita pun harus memperhatikan harapan dari pihak terkait, misalnya masyarakat, komunitas. Jangan sampai akibatnya organisasi atau operasional kita terganggu karena ternyata tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan tuntutan pihak terkait. Misalnya, ternyata masyarakat merasa terganggu dengan operasional yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak melakukan identifikasi, kemudian kita terus asik dengan cara kita, nah itu bisa saja suatu saat akan terjadi gangguan terhadap operasional. Misalnya area kita tuh diblok oleh masyarakat sekitar, atau misalkan didemo oleh masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itulah kita harus memperhatikan poin ini, isu internal, isu eksternal, kebutuhan dan harapan pihak terkait. Nah, itu isu internal eksternal pasal 41, kebutuhan dan tuntutan pihak terkait itu adalah pasal 42. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi, langkah selanjutnya apa? Kita harus melihat apa resiko dari isu tersebut, apa peluang dari isu tersebut, dan itu kaitannya dengan pasal 611. Kalau kita lihat di ISO adalah pasal plan. Jadi saya mencoba menggambarkan bahwa pasal 41 dan pasal 42 itu terkait dengan pasal 61. Pasal 41 dan 42 adalah tentang identifikasi, kemudian pasal 61 adalah action yang harus kita lakukan, action yang mau kita lakukan untuk mereview resiko dan peluang. Nah, itu pasal 61. Jadi ada dua pasal di dalam pasal 6 yang terkait dengan isu internal dan isu eksternal dan juga kebutuhan dan harapan pihak terkait. Identifikasi dilakukan di pasal 41-42. Kemudian kita lihat, kita pertimbangkan apa sih dampak dari isu tersebut terhadap resiko dan peluang. Apa dampaknya itu ada di pasal 611. Nah, kemudian setelah kita melihat dampaknya, ketika ternyata beresiko tinggi, kita kemudian melakukan suatu tindakan untuk mengurangi resiko. Atau ketika misalkan ternyata itu menjadi suatu peluang, kemudian kita melakukan tindakan untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan peluang tersebut. Nah, tindakannya itu ada di pasal 612. Jadi, saya ulang identifikasinya ada di pasal 41 dan 42. Kemudian dampaknya itu ada di pasal 61. Kemudian setelah kita mengetahui dampaknya, kita melakukan tindakan untuk mengurangi resiko atau tindakan untuk bisa menangkap peluang. Nah, itu adanya di 612. Nah, sebelum kita bicara tentang isu ini, tentang resiko dan peluang, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu risk management. Karena kalau kita tidak memahami risk management, akan susah kita memahami maksud dari diagram ini. Identifikasi isu, identifikasi kebutuhan, kemudian dampaknya apa, 611, kemudian tindakannya apa. Supaya apa yang kita lakukan itu efektif. Kita coba lihat terlebih dahulu tentang resiko.
Jadi definisi resiko itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan ketidakpastian, atau lebih pentingnya lagi adalah efek atau dampak dari ketidakpastian yang bisa menggagalkan kita mencapai objektif. Sebagai contoh, ada ketidakpastian bisnis akibat COVID. Nah, jadi terjadi ketidakpastian bisnis akibat COVID. Ya, kemudian efeknya apa? Efeknya akibatnya terjadi penurunan order atau kita kesulitan di dalam operasional. Nah, dampaknya itu bisa berdampak terhadap pencapaian objektif sales kita, objektif produksi kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan risiko. Jadi risiko itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan ketidakpastian, ya, dan lebih pentingnya lagi adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian objektif. Jadi kalau kita bicara risiko, yang pasti ya kita harus memiliki sasaran. Ketika kita bicara risiko, ya kita harus pasti merefer terhadap objektif. Nah, dalam perjalanan mencapai objektif terjadi ketidakpastian. Jadi kita melakukan identifikasi isu internal, isu eksternal yang tadi terkaitan dengan 41, kemudian kita evaluasi dampaknya itu di 611, kemudian melakukan suatu tindakan di 612 supaya kita bisa mencapai objektif. Nah, itulah yang terkait dengan risiko. Nah, dengan kita memahami ilmu risiko, maka akan dengan mudah kita memahami pasal-pasal yang ada di dalam ISO 9001. Ya, ini gambaran singkatnya. Ya, jadi ada bicara target. Target itu adalah masa depan company, visi misi target. Nah, kemudian ada ketidakpastian yang terjadi karena ya tadi isu internal, isu eksternal, atau harapan tuntutan pihak terkait yang berubah mengakibatkan ketidakpastian, dan ketidakpastian itu bisa berdampak positif. Jika berdampak positif itu adalah opportunity, dan bisa berdampak negatif. Nah, itu yang dikenal dengan istilah risk. Jadi kalau coba saya rangkum, ya jadi itu kita akan mulai dari isu fakta saat ini. Isu fakta saat ini baik di internal maupun eksternal yang berdampak pada ketidakpastian yang bisa mengganggu organisasi mencapai tujuan. Nah, dari isu tersebut ya kita akan identifikasi apa resiko dan peluangnya buat masa depan, sehingga kemudian kita melakukan tindakan persiapan. Nah, inilah yang dimaksud dengan risk. Tindakan persiapan yang kita lakukan atau isu fakta yang kita buat, kita identifikasi saat ini itu bukan isu problem, karena kalau sudah menjadi problem itu kaitannya di corrective action ya, tapi isu saat ini yang bisa berpotensi menjadi masalah di masa depan. Oleh karena itu, ya saya seringkali menyatakan risk itu adalah future problem dan future opportunity. Isu saat ini yang bisa mengakibatkan terjadinya future problem dan future opportunity. Nah, kalau kita memahami ini, kemudian kita melakukan suatu tindakan sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah masa depan atau menangkap peluang masa depan. Jadi rumus matematikanya adalah sebagai berikut rumus matematikanya. Ya, dengan kita memahami tadi isu fakta, resiko, peluang, kemudian kita melakukan tindakan persiapan, maka kita bisa menerapkan rumus matematika sebagai berikut. Kita siap, ya sehingga ketika terjadi krisis kita bisa bertahan. Nah, ini rumus matematika untuk persiapan plus krisis itu menjadi survive. Kemudian kalau kita siap ada peluang, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan. Namun kalau kita tidak siap, akhirnya peluang tersebut akan menguap begitu saja karena kita tidak siap, ditangkap oleh perusahaan lain yang lebih siap. Nah, itulah rumus matematika untuk persiapan. Oleh karena itulah itu adanya di pasal plan. Identifikasi isu fakta, risiko, peluang, kemudian melakukan tindakan persiapan. Ya, tindakan persiapannya dimasukkan ke dalam plan, ya sehingga nanti do-nya kita akan bisa menangkap peluang masa depan atau menghindari problem masa depan. Nah, dengan cara ini perusahaan akan hidup jangka panjang. Jadi tidak
bicara hari ini, tapi bicara tentang bagaimana kita bisa survive di masa depan. Oke, kita lanjut. Jadi risk management versus inovasi. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Nah, kalau untuk mencapai tujuan, organisasi tentu saja tidak cukup hanya bekerja berdasarkan isu internal atau isu eksternal. Ya, sekali lagi ya. Jadi untuk mencapai tujuan, perusahaan tidak cukup hanya melakukan identifikasi isu internal maupun isu eksternal. Ya, tapi juga harus memiliki innovation atau bahkan menciptakan opportunity. Jadi kita tidak boleh tergantung dari isu yang terjadi kemudian baru bergerak ya. Tapi bahkan kita pun bisa menciptakan inovasi untuk menciptakan opportunity. Nah, oleh karena itu ISO pun ya membahasnya dalam pasal yang berbeda. Satu pasal tentang risk management, satunya lagi pasal tentang innovation. Jadi supaya perusahaan bisa berkembang, supaya bisa mencapai tujuan, perusahaan itu perlu memiliki tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Nah, tindakan ini bersifat adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, perubahan masa depan. Namun, kita juga perlu melakukan program kerja innovation untuk mencapai tujuan. Lalu bagaimana mapping secara keseluruhan? Ya, kita akan coba lihat lebih detail. Nah, kalau bicara strategic direction, visi misi, ya ada yang namanya kalau bicara ilmu manajemen itu program kerja untuk mencapai visi misi. Nah, itu yang disebut dengan program kerja ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ini tadi kita udah bicara lebih detail ya. Jadi bicara tentang isu internal, eksternal, identifikasi risiko peluang dan tindakan penanggulangan terhadap risiko dan peluang. Nah, tapi ada satu sisi lagi tadi seperti yang disampaikan sebelumnya. Ya, bahwa tidak cukup hanya kita melakukan identifikasi isu internal eksternal ya, tapi kita pun harus memiliki program kerja untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, jadi program kerja itu pasti terkait dengan strategic direction. Nah, kemudian karena di ISO juga menyatakan bahwa program kerja itu harus sejalan dengan kebijakan ya. Jadi intinya adalah ya, company itu harus memiliki dua sisi. Ya, satu adalah tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Satu lagi adalah tindakan innovation. Nah, kami menggambarkannya seperti ini. Jadi, yang area sini, area kiri itu adalah area untuk tindakan mengatasi risiko dan peluang. Nah, area kanan adalah tentang innovation. Nah, innovation itu adalah seperti apa? Nah, innovation itu adalah program kerja untuk mencapai target. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi perusahaan itu punya kebijakan mutu, perusahaan punya strategic direction, visi misi, ya, kemudian menetapkan sasaran mutu. Memang di ISO 9001 menyebutkan sasaran mutu, tapi perusahaan bisa saja itu menetapkan tidak hanya sasaran mutu. Ya, perusahaan menetapkan sasaran yang lebih luas. Nah, ketika itu dilakukan, ya tidak perlu kita punya dua sasaran perusahaan dan sasaran ISO. Ya, tapi cukup kita punya satu sasaran, di mana di dalamnya adalah terdapat sasaran mutu. Nah, dari sasaran tersebut, ya seperti ilmu manajemen lainnya, kita harus memiliki yang namanya strategi untuk mencapai sasaran. Nah, itu yang dikenal dengan istilah program kerja untuk mencapai sasaran. Jadi, seperti yang tadi saya sebutkan, ada program kerja untuk mengatasi risiko dan peluang yang ada di area sebelah kiri ini, ya, di mana dilakukan identifikasi isu internal eksternal, identifikasi kebutuhan, kemudian pelajari dampaknya, risiko dan peluang. Nah, kemudian lakukan tindakan untuk penanggulangan. Nah, kita pun perlu melakukan tindakan innovation. Nah, kalau tindakan innovation itu kami gambarkan di pasal 622. Nah, tindakan innovation itu harus terhadap apa? Tentunya terhadap tujuan. Nah, oleh karena itu, ya kami memberikan gambaran itu terkait dengan sasaran mutu. Nah, sasaran mutu kalau di ISO itu memang
hanya menuntut sasaran mutu. Tapi ISO pun menyebutkan sasaran mutu harus sejalan dengan strategic business plan perusahaan. Oleh karena itu, ya, perusahaan tidak perlu punya sasaran mutu tersendiri. Ya, sasaran mutunya itu menjadi satu kesatuan saja dari sasaran perusahaan. Jadi bisa saja ketika diaudit oleh ISO, ya, kemudian ketika ditanya sasaran mutu, kasih saja sasaran business plan company. Ya, kemudian katakan bahwa sasaran mutu kita sudah menjadi bagian dari sasaran perusahaan. Sudah menjadi bagian dalam bisnis plan kita. Nah, oleh karena itu kami menggambarkan diagramnya adalah seperti ini. Ya, strategic direction, visi misi, kemudian turun menjadi penetapan sasaran mutu, dan sasaran mutu itu pun harus sejalan dengan kebijakan mutu. Nah, ini kebijakan mutu ada di pasal 52. Nah, kemudian harus selaras dengan konteks organisasi. Nah, ini pasal 511B. Nah, konteks organisasi adalah kondisi lingkungan bisnis yang berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi kalau kita lihat diagram ini adalah memiliki sasaran mutu yang sejalan dengan strategic direction, visi misi dan kebijakan mutu, dan juga harus selaras dengan konteks organisasi. Nah, kemudian disusunlah program kerja. Nah, ini di area plan. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, dilakukan evaluasi. Nah, ini ada kaitannya dengan pasal 91. Monitor, mengukur, menganalisa, dan evaluasi. Ya, apakah program kerjanya dijalankan? Apakah program kerja dijalankan kemudian targetnya tercapai? Nah, itu adalah part of evaluation. Ya, 9.1. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi lewat manajemen review. Nah, manajemen review kalau di beberapa company itu seperti meeting business plan. Jadi tidak perlu ada manajemen review khusus ISO 9001. Ya, klaim saja manajemen review saya adalah itu meeting business plan. Nah, di mana di dalamnya ada juga review tentang ISO 9001. Nah, ini ada kaitannya dengan pasal 91 dan 93. Nah, kemudian setelah manajemen review, apa yang harus dilakukan? Nah, harus ada tindakan untuk mencatat ketidaksesuaian, ya, kemudian melakukan tindakan korektif dan juga melakukan program peningkatan. Ya, jadi itulah siklus bisnis yang biasa terjadi di company dan juga sebenarnya sejalan dengan ISO 9001. Nah, saya membuat diagram ini untuk memberi penjelasan, ya, apa sih kaitannya proses bisnis yang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan ISO 9001. Ya, di mana kalau kita lihat dalam diagram ini, itu memang pasalnya itu akan tidak sesuai urutan. Jadi ada pasal 6, pasal 4, pasal 6, pasal 9, dan pasal 10. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan gambaran, ya, dan bisa memberikan motivasi buat teman-teman, ya, bagaimana kita belajar ISO itu. Ya, tidak terlalu kaku belajar pasal by pasal, belajar interpretasi. Tapi kita gunakan ISO ini sebagai reference. Ya, reference untuk kita menerapkan proses bisnis secara natural, ya, tapi juga comply terhadap ISO 9001. Diagram ini menceritakan bagaimana strategic business plan, ya, dari kacamata ISO 9001 yang juga sebenarnya sejalan dengan ilmu bisnis plan atau ilmu strategic business plan yang ada di perusahaan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan memberikan motivasi untuk kita terus belajar menggunakan ISO sebagai reference guna meningkatkan kinerja perusahaan. Salam improvement. There is always room for improvement.